Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas strategi memilih saham high risk, high gain ya. Dan ini adalah istilah yang mungkin Anda juga sudah cukup sering mendengarnya, bahwa kalau kita pengen saham yang profitnya besar, maka di sisi lain risikonya juga besar. Nah, jika kita ingin memilih saham-saham seperti itu, maka bagaimana strateginya ya? Dan saya membuat video ini setelah menerima email pertanyaan sebagai berikut. Oke, kita langsung saja. Pak Teguh, saya adalah pekerja kontraktor tambang, umur 23 tahun, masih lajang. Sedikit banyak telah belajar value investing dan siap untuk hold period 5 tahun atau lebih. Namun profil risiko saya adalah tinggi ya. Jadi berani ambil risiko tinggi dan lebih suka perusahaan yang growth seperti BIF ya. Ekuitas saat ini 100 juta rupiah dan masih aktif bekerja. Nah, jadi dari pertanyaan dari deskripsi di atas adalah saran saham multi bagger dari dari Pak Teguh apa aja ya? Saham multi bagger. Jadi saham yang meskipun risikonya tinggi tapi juga memiliki potensial profit yang juga besar. Nah, dan berikut jawaban dari saya. Nah, jadi benar, ya. Biasanya pemula itu berani ambil risiko dan itu boleh-boleh saja. Jadi saya sebagai investor yang lebih berpengalaman tidak akan melarang teman-teman untuk katakanlah mengambil saham-saham yang memiliki risiko lebih tinggi ya. Dan itu sebenarnya biasanya ya, meskipun tidak selalu, itu kalau misalnya blue chip ya seperti saham-saham yang Anda sudah sering dengar ya, seperti Astra, Bank BRI, kemudian Indofood, itu cenderung low risk tapi low gain. Sahamnya nggak akan sampai turun ke gocap, tapi di sisi lain profitnya juga ya paling 10, 20%, 30%, tergantung IHSG. Itu sedikit berbeda dengan saham-saham second liner atau third liner, di mana meskipun risikonya besar, tapi sahamnya bisa jackpot, bisa naik sampai ratusan persen jika sejak awal valuasinya sangat-sangat murah, dan itulah yang kemudian disebut dengan saham multi bagger. Nah, jadi Pak Heksa di sini ya, ia mengerti bahwa saham yang meskipun profitnya tinggi menawarkan kemungkinan profit tinggi, tapi di sisi lain risikonya juga tinggi. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya ada saham, saya pengen beli saham-saham seperti itu. Nah, ini yang harus dicatat ya. Nomor 1, pertama, dana yang digunakan adalah dana milik sendiri, bukan pinjaman ya. Hati-hati, kalau misalnya dana milik sendiri dengan dana pinjaman itu rasanya beda. Kalau Anda beli saham sendiri, Anda beli saham pakai duit sendiri, dan Anda rugi, ya ruginya rugi Anda sendiri. Kalau profit, juga profit milik Anda sendiri. Tapi kalau misalnya Anda pakai duit dana orang lain, meskipun itu masih saudara, meskipun itu masih teman, seperti itu, maka kalau rugi, ya Anda harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, karena itu yang menderita rugi orang lain atas keputusan investasi yang Anda lakukan. Jadi beban psikologisnya akan jauh lebih besar. Termasuk kalau misalnya Anda pakai dana margin ya, pinjaman dari sekuritas, itu beban psikologisnya akan jauh lebih besar. Anda tidak akan tenang. Dan kalau Anda tidak tenang, maka besar kemungkinan Anda melakukan kesalahan. Entah itu ketika misalnya sahamnya turun, Anda cut loss ya karena takut turun lebih dalam lagi, atau jualnya kecepatan dan seterusnya. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah di psikologis, dan cara untuk membuat psikologis kita stabil adalah kita harus pakai dana milik sendiri. Nomor 2, tadi disebutkan bahwa Pak Heksa punya dana 100 juta rupiah ya. Nah, 100 juta itu gede nggak? Ya relatif, itu bisa gede tapi bisa juga kecil. Tapi yang terpenting adalah sudah ada tabungan terpisah untuk beli rumah dan juga modal kawin. Ya, maksudnya bagaimana? Dari emailnya disebutkan bahwa umurnya masih 23 tahun, masih relatif muda. Saya sendiri pun, Teguh Hidayat, mulai investasi saham itu juga pada usia 23 tahun, pada tahun 2010 lalu. Ya, dan masih lajang. Kalau masih lajang artinya dia belum menikah. Dan kalau dia belum menikah artinya biasanya belum punya aset-aset yang penting, yang utama seperti rumah, seperti tabungan darurat dan seterusnya. Nah, jadi seperti yang pernah saya sampaikan di artikel protokol krisis ya. Jadi untuk jaga-jaga kalau misalnya pasar saham crash, dan memang bulan Maret kemarin kita mengalami crash tersebut ya, maka sebelum kita
mulai investasi di pasar modal, maka kita harus punya nomor satu, bangun fundamental yang kuat bagi diri kita sendiri dengan memiliki 1 unit rumah, tabungan darurat, dan juga aset produktif. Ya, artinya apa? Artinya mau saham kita naik, mau saham kita turun, mau kita profit, mau kita loss, tapi rumah kita tetap akan ada, kita juga nggak akan kelaparan, dan kalau bisa juga masih ada aset yang bisa menghasilkan. Seperti itu. Kalau misalnya kita memiliki ini semua, maka balik lagi kita juga akan lebih tenang dalam berinvestasi di pasar modal. Ya, jadi ketika di sini maksudnya disebutnya modal kawin, ini hanya bahasa kiasan saja. Intinya adalah kita punya dana-dana yang terpisah, yang tidak dimasukkan ke saham ya, dan dana itu siap jika harus digunakan sewaktu-waktu, tabungan darurat istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya posisi kita belum punya cicilan KPR untuk beli rumah dan juga belum punya tabungan darurat, juga jangan langsung masukin semua dana yang dimiliki ke pasar modal. Itu sangat berbahaya. Meskipun dana itu adalah milik sendiri ya. Jadi seperti itu. Lalu nomor 3 ya. Anda juga harus siap untuk loss hingga 50%. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya modalnya 100 juta, artinya kemungkinan terburuknya adalah Anda akan rugi sekitar 50 juta. Jika angka 50 juta ini terasa besar, jadi kan 10 juta, 50 juta, 100 juta, gede atau kecil itu kan relatif ya. Bagi Pak Erick Thohir ya, Menteri BUMN, ya 50 juta kecil mungkin. Tapi bagi kebanyakan orang 50 juta besar. Sangat besar, 50 juta itu besar banget. Jadi kalau misalnya Anda menganggap 50 juta itu besar, maka jangan gunakan langsung 100 juta itu tadi, melainkan sebagian tetap simpan di deposito atau investasi lain yang lebih aman. Kenapa? Sebab ya, ini bukan berarti Anda akan rugi sebesar 50 juta ya, ini adalah kemungkinan terburuk. Karena kalau misalnya Anda masih ingat waktu bulan Maret kemarin di mana IHSG crash ya, semua orang rugi dan ruginya rata-rata 50%. Tidak peduli meskipun saham yang dibeli sebenarnya bagus, valuasinya murah dan seterusnya. Kalau IHSG lagi drop, ya saham Anda ikut drop. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan terburuk ya. Kalau misalnya kemungkinan yang lebih ringannya ya mungkin ruginya cuma 10 juta, 20 juta dan seterusnya. Tapi kemungkinan terburuknya kalau modalnya 100 juta, 50% ya berarti 50 juta. Jika Anda anggap 50 juta ini besar, maka jangan gunakan 100 juta itu. Meskipun sekali lagi itu adalah dana milik sendiri. Ya. Jadi kembali lagi, Pak Teguh, saya ingin beli saham-saham yang high risk, high gain, yang PBV-nya 0,3, ya, harga sahamnya 100 tapi dia bisa ke 1000, tapi di sisi lain risikonya juga bisa saja dia mati digocap, ya, dan banyak saham-saham seperti itu, apalagi sekarang IHSG juga lagi di bawah gitu seperti itu, ya, jadi ini yang kita sebut dengan saham-saham multi-bagger, dan memang namanya pemula itu memang cenderung agresif, ya. Saya juga dulu waktu masih muda seperti itu. Dan itu boleh. Tapi dengan 3 catatan itu tadi. Dana yang digunakan milik sendiri. Lalu ada tabungan terpisah untuk beli rumah dan keperluan lainnya. Dan Anda siap kemungkinan terburuk jika harus rugi sebesar 50%. Jika menurut Anda separuh dari dana yang sekarang 100 juta itu terlalu besar, ya, berarti dananya harus dikurangi. Ya. Tapi sebaliknya, kalau menurut Anda 50 juta, 50 juta saya masih berani lah, saya rugi 100 juta juga berani gitu. Kalau gitu boleh Anda investasinya sampai 200 juta. Intinya patokannya adalah kemungkinan terburuk itu loss 50%, seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi risikonya tinggi, tapi seberapa tinggi ya? Yaitu tadi kemungkinan terburuk ya, itu sekitar 50 juta, bukan 50 juta, 50%. Sebenarnya bisa juga Anda ruginya lebih dari 50%. Kalau misalnya Anda kebetulan beli saham-saham yang dia turun sendiri meskipun IHSG-nya nggak crash. Contohnya apa? Saham-saham grupnya Bakri ya, saham-saham grupnya Beni Cokro yang sekarang sudah pada Rp50 semuanya ya. Dan jadi itu kerugiannya kalau ada orang beli saham di harga tinggi ya bukan cuma 50%, malah 100% ruginya karena sahamnya mati sama sekali di harga 50. Tapi kita anggap kemungkinan terburuknya ya kalau Anda pilih sahamnya benar dan turunnya hanya karena market crash saja, maka itu maksimal. Jadi harusnya ruginya dalam waktu-waktu yang lain tidak sebesar itu, tapi maksimal itu 50%. Nah, jadi seperti itu. Dan terakhir adalah ya, if it costs you your peace, it is too expensive. Jika Anda investasi saham, pakai dana 100 juta rupiah, tapi Anda jadi nggak bisa tidur.
Anda mikirin terus ini saham besok naik atau turun. Setiap jam 9 pagi kegiatan Anda adalah buka komputer, liatin harga saham, baru istirahat jam 12, jam setengah 2, lihat lagi, baru istirahat sore hari. Kalau kayak gitu, berarti Anda tidak bisa berinvestasi dengan tenang dan itu artinya too expensive. Ingat Bapak Ibu sekalian, profit yang kita peroleh dari pasar modal itu enggak gratis. Diperlukan kerja keras agar kita menghasilkan keuntungan konsisten di pasar modal. Tidak hanya dari kita melakukan investasi saham, tapi juga kita mengerjakan analisa, kita membaca laporan keuangan dan seterusnya, dan itu butuh waktu ya, itu butuh kerja keras, tidak mudah gitu untuk baca laporan keuangan sebanyak itu. Tapi di sisi lain kita juga butuh ketenangan. Kita butuh psikologis kita tenang. Jangan panik. Jangan serakah. Jadi kalau misalnya Anda mengalami hal-hal itu, Anda tidak lagi merasa nyaman, Anda tidak bisa tidur, maka itu terlalu mahal. Kurangi sampai pada level tertentu di mana Anda merasa tenang. Beli saham lalu udah biarin aja seperti itu, ya. Oke, jadi silahkan teman-teman komentar ya, sharing pengalaman Anda pernah cuan besar dari saham tertentu atau sebaliknya rugi besar dari saham yang lain. Jadi kan temanya hari ini yaitu tadi ya, saham yang high risk tapi high gain. Jadi bukan saham-saham yang blue chip tapi saham-saham yang kecil-kecil seperti itu. Dan mungkin Anda pernah profit besar dari saham tertentu atau sebaliknya rugi besar di saham yang lain. Silakan Anda sharing melalui komentar di bawah ya. Dan tentu saja jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Untuk jadwal seminar, artikel edukasi, rekomendasi saham, Anda bisa menghubungi www.teguhhidayat.com, Instagram @tghidayat. Lalu untuk produk-produk yang kami tawarkan, ya seminar, rekomendasi saham dan seterusnya, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Ada 2 nomor ya, atas nama Ibu Yanti dan juga Ibu Nuri. Terima kasih, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.